Selamat datang di Skadron Udara 11. Menyergap secepat halilintar. Thunder! 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 Mantap! Nama saya Letnan Kolonel Penerbangan Ton Palaguna. Saat ini saya menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 11. Langit Nusantara merupakan elemen vital dalam kedaulatan NKRI. Dan Skuadron Udara 11 adalah sayap-sayap pelindung yang bertugas untuk mengoperasikan pesawat tempur strategis demi mempertahankan Indonesia. Salah satu alutsista yang dimiliki oleh kesatuan ini adalah pesawat Sukhoi. Pagi, Dud. Gimana kabar? Siap. Baik, pesawat aman. Sejumlah hal, baik dari kesiapan pesawat, kesiapan penerbang, dan juga hal penunjang lainnya, harus diperhatikan sebelum menerbangkan pesawat Sukhoi ini. Oleh sebab itu, Komandan Skuadron terus melangsungkan inspeksi agar penerbangan berjalan sesuai rencana. Ayo. Gimana kondisi main tayar? Siap, aman Komandan. Ada masalah ya? Siap, tidak ada. Nggak ada oil leak, tidak ada kebocoran? Siap, tidak ada. Tidak ada? Siap. Oke, hari ini masalahnya ini kita akan jadikan pesawat leader. Ada yang hal lain yang perlu disampaikan? Inspeksi yang dilakukan oleh Komandan Skuadron 11 bertujuan agar para anggota selalu siap dalam keadaan apapun. Berapa menit lagi? Siap? Hal ini juga dilakukan secara rutin setiap hari oleh Komandan bersama dengan beberapa penerbang lainnya sebelum melakukan misi ataupun latihan. Dengan adanya inspeksi ini, para penerbang dan anggota lainnya dapat mengetahui kesiapan atau tidaknya sebuah pesawat. Diyakinkan betul semuanya tidak ada permasalahan. Kemudian nanti tolong laporkan ke saya kalau sudah pesawatnya semua sudah ready ya. Siap, kami cek lagi. Oke, lanjut. Silakan. Pengecekan dan inspeksi harus dilakukan dengan seksama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari badan pesawat dan juga bagian lainnya yang ada pada pesawat tempur ini. Untuk persiapan menerbangkan pesawat Sukhoi ini adalah merupakan persiapan yang komprehensif yang melibatkan berbagai macam aspek. Yang pertama adalah aspek cuaca. Tentu cuaca yang hari itu kita akan melaksanakan penerbangan memenuhi standar minima. Kemudian yang kedua fasilitas penerbangan tentunya. Fasilitas penerbangan dalam kondisi standar dan bisa mendukung operasional penerbangan. Kemudian pesawatnya itu sendiri dalam kondisi baik. Kemudian ground crew siap menyiapkan pesawat dengan segala macam perlengkapannya, dan yang terutama adalah penerbangnya itu sendiri. Penerbangnya harus benar-benar dalam kondisi fit. Makanya setiap hari melaksanakan pengecekan kesehatan secara rutin. Kemudian untuk penerbangannya sendiri mereka harus well planned, terencana dengan baik, kemudian well prepare juga dengan melaksanakan persiapan-persiapan yang baik melalui briefing yang detail terkait rencana apa yang mereka terbangkan, termasuk eksekusinya seperti apa. Sebagai sayap-sayap pelindung Nusantara, dalam perjalanannya, Skuadron 11 memiliki sejumlah jenis pesawat tempur yang melindungi kedaulatan Indonesia dari udara. Di antaranya, pesawat MiG atau MiG dalam beberapa seri yang mampu terbang dengan kecepatan supersonik dan juga mempunyai sejumlah misil roket tanpa kendali.
Alutsista ini telah digunakan oleh Skuadron 11 sebelumnya dan sudah tidak digunakan sejak tahun 1970-an. A4 Skyhawk. Desain A4 adalah contoh yang baik untuk menunjukkan kesederhanaan. Pesawat ini juga memiliki kapasitas bahan bakar yang cukup besar. Amunisi yang ada di pesawat ini juga tidak kalah canggih dibandingkan dengan versi pesawat sebelumnya. Dan kini, Sukhoi Su-27SK menjadi kekuatan yang berada di lapangan udara Sultan Hasanuddin. Jenis pesawat Sukhoi ini merupakan pesawat tempur dari negara Rusia yang mempunyai sejumlah teknologi yang mutakhir dan juga amunisi yang mumpuni. Perjalanannya cukup panjang saat itu. Dari mulai Skadron Udara 11 ini awalnya pada saat awal terbentuk Skadron Udara 11 yaitu di Lanut Andir, Bandung. Kemudian dalam prosesnya mengalami beberapa kali pindah ke Kemayoran, ke Jakarta, kemudian ke Lanut Iswahyudi, kemudian pindah ke Lanut Abdurrahman Saleh, dan pada akhirnya pindah ke Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Mengapa? Pesawat Sukhoi ini menggantikan pesawat A4 Skyhawk yang memiliki pangkalan di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, dan hal yang menjadi pertimbangan lain bahwa Makassar ini terletak di tengah-tengahnya Indonesia dan pesawat Sukhoi memiliki jarak jangkau yang cukup jauh, sehingga dengan diletakkan di tengah Indonesia sangat memungkinkan bagi pesawat Sukhoi untuk digerakkan baik ke Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian barat karena memiliki jarak jangkau yang sangat memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Karakteristik dari amunisi yang ada di pesawat Sukhoi terbagi 3 jenis: jarak dekat, jarak menengah, sampai dengan jarak jauh. Untuk jarak dekat, jangkauan misil pada pesawat Sukhoi ini mencapai 30 km. Jenis dari senjata misil jarak dekat ini adalah R-73. Sedangkan untuk jangkauan misil jarak menengah dapat mencapai jangkauan 65 km dengan amunisi RVV-AE. Dan untuk jarak jauh, dapat mencapai lebih dari 85 km dengan amunisi jenis R-27ET. Senjata ini dapat dengan cepat mencapai objek yang terletak jauh tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pengenalan senjata atau yang disebut dengan armaman juga penting kepada anggota baru agar dapat mengetahui segala bentuk dan fungsi dari setiap senjata. Dengan adanya pengenalan amunisi ini, para penerbang dapat menggunakan armaman dengan optimal dan juga maksimal sesuai dengan fungsinya serta keunggulannya. Oke, secara garis besar, persenjataan pesawat Sukhoi ada 2 macam, ada air to air dan air to ground. Air to air itu dibagi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Seperti kita di belakang kita ini adalah ada pesawat menggunakan misil jarak dekat, yaitu kita mempunyai misil R-73. Ada jarak menengah, yaitu kita menggunakan RVV-AE, dan juga ada jarak jauh kita menggunakan R-27AT. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Angkatan Udara ini, khususnya Skuadron 11, maka kesatuan ini akan terus dengan segenap hati melaksanakan tugas negara untuk mengamankan kedaulatan langit Republik Indonesia, dan dengan tegas akan menindak segala pelanggaran terjadi di langit Nusantara.